Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Putu Bagus Yogi Yusnawan. Saya dari Prodi Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gamelan gambang yang berada di Desa Tangun Titi, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Yang mana saya akan memfokuskan ke dalam topik fungsi dan ritual keagamaan dari gamelan gambang yang berada di Desa Tangun Titi ini. Sebelum saya membahas tentang fungsi dan ritual keagamaan, saya ingin membahas sejarah dari gamelan gambang ini secara singkat. Gamelan gambang ini sudah diwariskan turun-temurun dari keluarga Iketut Semirang, yang dimana dalam penelitian ini Iketut Semirang merupakan narasumber dan juga pemilik dari gamelan gambang tersebut. Beliau tidak mengetahui pasti sejarah dari gamelan gambang itu. Dalam istilah Balinya disebut nami. Dilihat dari segi bentuk fisik, gamelan gambang di Desa Tangun Titi ini memiliki bentuk fisik yang sedikit berbeda dari gamelan gambang pada umumnya. Yang mana gamelan gambang pada Desa Tangun Titi ini memiliki bentuk yang agak kecil dari gamelan gambang yang lainnya. Dan juga suara yang dihasilkan pun cenderung kecil. Jadi sebenarnya gamelan gambang ini dibuat ulang pada tahun sekitaran 1980-an dikarenakan gamelan gambang itu terdahulu terkena musibah kebakaran yang mengakibatkan gamelan gambang beliau tersebut angus terbakar, dan yang hanya tersisa dalam insiden itu hanyalah bilah-bilah dari salon gede dan cinik saja. Dilihat dari segi fungsi, gamelan gambang ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ritual dan fungsi ekonomi. Dalam fungsi ritual, gamelan gambang ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu difungsikan sebagai pengiring upacara pitrayatnya atau ngaben, dan juga pengiring dari upacara medikse. Upacara ngaben atau pitrayatnya merupakan gabungan dari kata pitra dan datnya. Upacara pitrayatnya ini juga memiliki tingkatan dari tingkatan niste, madya, dan utama. Tidak semua jenis upacara pengabenan diiringi dengan gamelan gambang. Penggunaan gamelan gambang hanya difungsikan di dalam tingkatan upacara tertinggi atau utama yang secara khusus dilakukan untuk kalangan tertentu saja yang memiliki sosial tinggi di dalam masyarakat. Upacara mendiksa ini biasanya dilakukan oleh seorang sulinggis sebelum melaksanakan kewajibannya sebagai pembuat acara. Wajib melaksanakan upacara mendiksa ini. Prosesi ini merupakan salah satu bagian dari Saptangga Dharma, yaitu dengan cara menjalankan upacara agar dapat menunggalkan diri dengan Tuhan. Lanjutnya, proses inisiasi ini dilakukan dengan cara sederaga untuk mengetahui jalan ke nirvana atau swahloka, sehingga bila jadi sulingnya nanti bisa menuntun atma-atma yang diupacarai dalam upacara pitrayatnya. Di dalam fungsi ekonomi, pendapatan atau sesari yang suka ini dapatkan pada saat menabuh di rumah duka atau mengiringi prosesi acara, sekiranya sedikit membantu dalam ekonomi para anggota suka dan juga perawatan dari gamelan gambang tersebut. Gending-gending gambang di Desa Tangun Titi. Pada setiap suku gambang di Bali tentunya mempunyai gending-gending atau lagu yang sering mereka mainkan pada saat pementasan, begitu pula pada seke gamelan gambang pada Desa Tangun Titi ini. Seke ini memiliki beberapa gending yang sering mereka mainkan, antara lain pada gending pertama atau pemungkah mereka biasanya memainkan gending yang namanya gending warga sari, lalu dilanjutkan dengan gending alis-alis hijau atau kebo dungkul. Tapi gambang Desa Tangun Titi ini biasanya mengikuti permintaan dari orang yang menyelenggarakan upacara tersebut. Contohnya, si penyelenggara hanya meminta seke ini untuk memainkan gending alis-alis hijau dan kebo dungkul saja, maka seke ini pun memainkan dua gending itu saja selama prosesi upacara. Seke ini tidak memiliki gending khusus, misalnya digunakan untuk prosesi tertentu. Mereka biasanya cuma mengikuti permintaan dari pihak
penyelenggara upacara. Ritual keagamaan. Di setiap daerah di pulau ini tentunya pasti memiliki ciri khas mereka tersendiri. Begitupun juga dalam hal ritual, di setiap daerah pasti berbeda-beda sedikit, tetapi tujuannya tetap sama. Terkait dengan pelaksanaan upacara Pitayatnya, terdapat beberapa jenis sajian antara lain suci asroh tegap, punjung putih kuning, canang sari 5 tanding, segahan warna 5 tanding, pongan, landasan putih kuning, jempere kalung, sesantun sepesatus, uang keteng 150, sari-sari, pipis bolong 25 atau 11 keteng. Wantak ini biasanya digunakan oleh suku Gambang di desa Tangguntiti sebelum menabuh pada rumah duka. Terdapat sesajen yang bernama Banten Pengulaman, yaitu sesajen yang diberikan oleh pelaksana upacara keagamaan kepada pemilik gamelan atau suku sebagai bentuk perjanjian atau kesepakatan dilaksanakannya kegiatan upacara, di mana gamelan gambang sebagai salah satu perangkat yang diperlukan dalam kegiatan upacara tersebut. Umumnya sesajen ini diberikan sehari sebelum pelaksanaan upacara. Bandan pengulaman ini merupakan pejati atau pebangsit, artinya gambang ini dipakai pada hari yang telah ditentukan. Keunikan yang terdapat pada suku Gambang di desa Tangguntiti. Keunikan yang saya lihat di sini adalah dimulai dari segi ukuran instrumen. Ukuran instrumen atau gamelan yang dimiliki oleh suku Gambang di desa Tangguntiti ini bisa dibilang berbeda seperti yang saya katakan tadi, karena memiliki ukuran yang cukup kecil. Dikarenakan dulu IKT Semarang selaku pemilik gamelan gambang ini kekurangan bahan atau kayu untuk membuat pelawah, jadi dibuatkanlah ukurannya lebih kecil agar kayu yang beliau punya mencukupi untuk membuat pelawah dari gamelan tersebut. Dan kayu yang dipergunakan adalah kayu teak. Kebiasaan suku ketika menabuh. Biasanya ketika suku Gambang di desa Tangguntiti ini bermain, narasumber mengatakan instrumen lain hanya mengikuti nada dari gangsa atau saron saja. Yang dimana nantinya semua instrumen seperti pengenter, pemero, pemetik, dan penyelak hanya mengikuti nada tersebut. Jadi sekian pembahasan dari saya mengenai fungsi dan ritual keagamaan dari gamelan gambang di desa Tangguntiti ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi.